semuanya, selamat datang di video saya. Jadi di video kali ini saya bersama teman saya akan melakukan sebuah wawancara di sebuah podcast kami. Jadi hari ini kami sudah mengundang salah satu narasumber hebat. Beliau adalah seorang yang telah memotivasi saya dalam belajar. Beliau juga adalah salah satu guru yang pernah mengajar saya waktu SMA dahulu. Oke, langsung saja kita panggil, ini dia Mem Lamria. Oke, silakan masuk. Hello. Hi Mem. Good afternoon. How are you? I'm fine, Mem. Mem, apa kabar Mem? I'm good. Oke, jadi beliau ini adalah guru yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Timur. Oke Mem, boleh dong Mem perkenalkan dulu Mem. Mem, sekarang karirnya jadi apa Mem? Okay, yeah, hello once again, good afternoon. I am Ibu Lamria Sianturi. My students calls me Mem Lam. Yeah, now I am teaching in Semansawan, Bintan Timur. Thank you. Oke, terima kasih Mem. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, jadi saya bakal menanyakan sebelum Mem jadi guru bahasa Inggris nih, coba dong Mem ceritakan sejarah Mem mulai dari pendidikannya Mem sampai sekarang bisa menjadi karir bahasa Inggris. Oke, bukan dari sejak zaman dahulu kala. Enggak kan? Mem, dari Oh iya, maybe I will start from my interest. Why do I like English? Mungkin dimulai dari situ ya. Awal dari ketertarikan saya suka bahasa Inggris gitu Iya. ya. Oke, some years ago, you may say that long time ago ya, when I was in elementary, ketika saya masih di SD zaman dahulu itu, tahun-tahun 70-an 80-an ya. Iya, Mem. Actually the first interest make me love English maybe because of watching television at the time ya. Ketertarikan saya itu kayaknya diawali dari menonton TV waktu itu. Zaman dulu itu TV masih hitam putih Iya, loh. masih hitam putih. Ya, kata anak saya zaman dinosaurus Maya. Zaman dinosaurus. Jadi ketika saya nonton TV ada satu waktu itu yang saya tonton itu adalah film sepertinya Christmas ya. Oke. So there is an amazing view. Ada suatu pemandangan yang menurut saya tuh wow gitu ya. Apa tuh Mem? There are some snow covering the leaves. Jadi salju menutupi daun-daunan, tanah segala macam. Itu suatu pemandangan yang menghebohkan sama saya. Why? Because on my place at the time when I was a kid, it's really hard to find ice. Di kampung saya itu dulu susah menemukan es. Sedih loh kami masa kecilnya. Jadi kalau sudah makan es itu sepertinya sudah ke surga, ya kan? Iya. But when I watched the television, I saw there were so many snowing covering the leaves and also covering the land. Wow. And I try to listen what are they saying. Saya coba dengarin mereka ngomong apa ya. And I don't know. Saya nggak tahu because at the time elementary student didn't have English lesson yet. So I don't know. Saya tidak tahu itu English. But when I entered junior high school, ketika saya masuk SMP, I try to listen to what my teacher was saying at the time. Ya, still now I remember her name. Ya, sampai sekarang saya ingat nama bu guru saya itu. Siapa tuh Mem? Kalau tidak salah namanya Bu Uria Marbun gitu. Orang Batak ya. She is very interesting to teach English. She sang sometimes ya, menyanyi kadang-kadang ya, and also she try to motivate. But what is the main point for me when I listen to her when she was speaking, when she was teaching using English? Wow, that's the language that I heard on the television. Oh, ini bahasa yang saya dengar di TV. Oh, so if I want to be there, I must know English. That's it. Berarti kalau aku nak ke sana ini harus tahu bahasa Inggris dong. Berarti nama bahasanya bahasa Inggris. That's it, hanya itu. Hanya itu yang ketertarikan saya, titik awal saya suka bahasa Inggris. Hanya itu. Jadi dari nonton film itu jadi memang termotivasi gitu. Yes.
Waduh, sangat sangat menarik sekali ya. Iya. Kita lihat dari sejarah mem. Kemudian kita lanjut aja mem ya. Oke. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Saya mau menanya tentang sistem pembelajaran mem. Sistem Iya, pembelajaran. sekarang itu kan kurikulum itu kan berganti-ganti mem. Apalagi sekarang kan namanya itu kan kurikulum merdeka kan mem, yang lebih banyak bekerja itu kan para murid. Nah, kalau menurut mem sendiri, bagaimana sistem pembelajaran yang memberikan kepada para murid agar lebih efektif di kelas itu? Mem? Oke, thank you. Saya itu bukan anti perubahan ya. I like every change. Saya suka and I enjoy that, dan saya menikmati. Saya itu boleh dikatakan mengajarkan dari tahun, sebenarnya waktu saya mahasiswa sudah ngajar. Karena ketertarikan tadi terpotong ceritanya ya. Ketertarikan itu membawa saya terus menjelajah bahasa Inggris. Ketertarikan dari SMP masuk SMA saya pindah ke Kijang ini. Saya SMA sini, saya alumni dari Kota Bintan ya, dari Kijang. Nah, tamat SMA itu karena ketertarikan itu tadi, walaupun tidak yakin. Actually, I am not sure I know English or not when I was SMA student, because the curriculum at that time didn't bring us to use English as a tool for communication, but grammarly. Yeah, my teacher taught me about grammar, so we know the grammar at the time, but I don't know how to use that. So that's the lack of the late curriculum. Itu kekurangan kurikulum yang lama ya. Kita hanya di tensi segala macam. While we don't know, do I have this one in Indonesia? Ya, mungkin itu salah satu kekurangan guru-guru bahasa Inggris. Tidak salah mengajarkan tenses, tidak salah, harus diajarkan. Tapi jangan dipisahkan dari bahasa Indonesia. Nah, jadi bicara tentang karir itu, tamat SMA saya kebetulan diterima di IKIP Medan, jurusan bahasa Inggris, hanya gara-gara ketertarikan tadi ya. Itu pun di kampung saya ini dulu di Kijang ini, there is not any English course here. Nggak ada kursus bahasa Inggris di sini. Sebenarnya boleh dikatakan saya terlalu nekat ngambil jurusan bahasa Inggris. Ke Medan pula tuh. Ini Medan, Bung. Wow. Medan itu wow. Ya, pokoknya wow lah segala hal. Masuk saya ke kampus IKIP Medan. When I came for the first time in class, it is not a nice view for me. Itu bukan pemandangan yang enak. Why? Because my friends could speak English well. They say hello and chit chat each other, but not me. Saya orang kampung loh. Orang kampung, orang Kijang nekat masuk jurusan bahasa Inggris ke IKIP Medan. Wih, gila ini manusia gitu ya. Sementara saya hanya menyebutkan good morning aja, mulut saya rasanya keluh. Mereka udah cascus. Dan ngerinya lagi ketika kita ngobrol-ngobrol, mereka dari SD sudah les bahasa Inggris. Yang namanya Lamria datang dari kota Kijang, kampung, nggak kenal kursus bahasa Inggris. Tapi karena ketertarikan itu akan mengalahkan segalanya. Itu mungkin salah satu motivasinya. Itu pengalaman saya langsung. Ketertarikan kamu terhadap satu apapun, itu akan mengalahkan segalanya. Tidak akan peduli kamu dengan tantangan apapun, karena ketertarikan itu tadi. Oke, so selama di kampus apa yang saya lakukan? Selain saya belajar di kampus, saya bule hunting. Setiap hari Sabtu saya bule hunting, berburu bule. Itu modal nekat. Why should I do bule hunting? I need to confirm how to pronounce this one. You know, many people do not like learning English because it's really different when it is written and when it is speaking. So English pronunciation is really different with what is written. Itu problemnya sebenarnya. Kenapa orang malas belajar bahasa Inggris? Lain nulis, lain mengucapkan. Ketemu dia ini bunyinya begini, ini tulisnya gini, malas lah. Nggak ada ketertarikan. Iya. Beda dengan saya. Saya dari kampung tidak tahu apa-apa, tapi tertarik. Hanya itu, ketertarikan. Lalu ketika saya melakukan bule hunting tentu untuk apa? Sebenarnya saya mau konfirmasi. Ketika ada kesempatan bule hunting, saya bawa novel berbahasa Inggris. Saya sudah keep in touch dengan mereka, lalu saya bilang, help me. Actually, I need to learn English. I don't know how to pronounce this one. Okay, I will read this novel, but when I did wrong pronunciation, stop me. Okay? Itu nekat loh. Tahun-tahun 88, 89, gila.
Saya aja kalau bayangin itu sekarang, saya kok gila dulu ya, kok berani gitu ya. Itu bule bukan cewek-cewek, cowok-cowok loh. Ya, itu tadi karena ketertarikan. Ketertarikannya itu mengalahkan segalanya. Ya, jadi itu. Oke. Sudah, mulai hunting. Dari situ saya banyak tahu. Dari situ tahu saya grammar, saya pronunciation, speaking, reading apa dari situ. Konfirmasi. Kalau sekarang kan kamu everything is in your hand. Yeah. So there is not any reason for you not right now. Ya Gen Z, you say that you are Gen Z. Yeah. There is not any reason for you not to master English because everything is in your hand, not like us. But do you know the reality? You don't like English. Ya, sebaliknya apa faktanya? Kalian nggak tertarik bahasa Inggris? Iya, sepertinya Mem. Nah itu dia. Oke, coba masa saya ngomong terus sekarang kamu ngomong lagi. Oke, jadi tuh kalau dibilang-bilang ya sangat-sangat gimana ya Mem, karena Mem asalnya dari sini, kemudian Mem ke Medan, Mem sendiri, Mem perempuan pula, kalian iya juga dong. sangat berani. Kalau misalkan kalian harus, kalau mau ngejar cita-cita tuh contohlah seperti Mem ini, harus benar-benar tekun ya, kalian harus tertarik gitu. Kalau misalkan nggak tertarik ya Apapun tidak bisa. Oke, kita langsung. belum. Tadi kurikulumnya belum Oh ngomong. iya, loh. Oke. kurikulumnya Mem. Jadi kurikulum itu jangan anti perubahannya. Saya senang perubahan. Sebenarnya kurikulum saya mulai dari kurikulum sudah berbagai macam kurikulum ya saya alami sebagai guru loh. Iya. Sebagai guru sejak saya jadi guru sebenarnya tahun 88 saya sudah jadi guru sambil kuliah ya. Lalu resminya saya jadi guru pegawai itu tahun 91. Karena begitu tamat dari IKIP Medan saya kembali ke sini jadi guru di sekolah ini sampai sekarang gitu ya. Nah, kurikulum yang sekarang sebenarnya sangat bagus. Seandainya saja kemampuan dasar dari siswa datang dari SMP itu misalnya sudah ada kemampuan dasarnya, sudah ada pengenalan akan bahasa Inggris itu sudah ada, gitu. Sudah ada dasar-dasar itu. Dia sudah tahu misalnya aku, Indonesianya aku, saya, ambil entah apalah itu pronunciation-nya, entah apa itu sebutannya. Dalam bahasa Inggris itu setiap kata ganti ada 5 bahasa Inggrisnya. Paling tidak dari SMP udah tahu itu. Ada aku I, nanti ada aku me, ada aku my, ada aku mine, ada aku myself. Nah ini tidak sembarang-sembarang. Misalnya gini, saya menginterview Bu Lam, kamu bilangnya saya, itu sayanya harus I interview Bu Lam. Kalau kamu ganti Bu Lamnya jadi dia, saya interview dia. I interview her. Nah, dia ngomong sama saya, dia Bu Lam itu kan, dianya itu apa sih? Sayanya jadi me, she is talking to me. Sama-sama saya kan. Nah ini Indonesia, saya mau kamu letakkan di awal kah, mau di tengah kah, mau di belakang kah, saya tidak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau dia subjek harus I, nggak boleh kamu buat ini. Ya, misalnya saya suka bahasa Inggris, kalau kamu bilang me like English, no, harus I, harus seperti itu. Nah itu salah satunya perbedaan dari bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah kurikulum yang sekarang sangat wow. Kenapa? Karena benar-benar kita dibawa ke budaya. Kenapa budaya, men? Budaya itu kan kebiasaan. Ya, budaya itu kebiasaan. Jadi bahasa itu bagian dari budaya. Kenapa? Alasan saya ngomong kita misalnya kayak gini, kamu nak ngomong sama saya nih, pasti ada dong aturannya. Kan nggak mungkin kamu ngomong sampai, "Oi, saya mau interview engkau." Mau tak? Nggak mungkin kan? Iya Mem. Nah, itu budaya. So you know how to speak to elder people, ya, how to speak to your teacher. So it means pembiasaan, culture. Nah, jadi kita dibawa langsung ke culture. Misalnya mau berpendapat dalam bahasa Inggris itu culture-nya gimana? Mau menawarkan bantuan gimana? Mau bertanya gimana? Kita langsung dibawa ke fungsi dari bahasa itu sendiri. Kalau zaman dulu kan enggak, grammar, simple present apa segala macam. Sekali lagi bukan berarti simple present past segala macam itu nggak perlu ya, itu sangat perlu. Oke, jadi kurikulum yang sekarang sangat bagus karena kita dibawa langsung ke fungsi bahasa itu sendiri. Masalahnya siswa ini, karena saya ngomong karena yang datang ke SMA kan SMP. Siswa yang datang dari SMP itu tidak memiliki pengetahuan dasar, bahkan tidak mampu mengenali. Misalnya aku nak ngomong ini gimana? Aku pakai ungkapan yang mana? Gitu. Misalnya nih tiba-tiba lagi belajar nih, tiba-tiba kamu kebelet nak mau pipis misalnya kan, ngomongnya kayak mana? Bingung jadinya. Bingung, padahal di SMP sudah dipelajari. Itu kan asking permission. Ya, kamu awali segala sesuatunya excuse me ma'am.
may I go to the toilet a moment? Ya, excuse me. Terus misalnya panas sekali, jendela tertutup. Terus kamu duduk di sini, ya, temanmu di sini. Lalu kamu nak minta tolong dalam bahasa Inggris, tolonglah bukakan jendela itu. Kamu mau pakai yang mana? Gimana ngomongnya? Nggak, woi, bukalah, nggak gitu kan? Ya, can you open the window please? How about if you open the window? Nah, jadi enak sekali sebenarnya seandainya saja itu tadi mereka mengenal paling tidak fungsi bahasa itu tadi. Tetapi karena nggak kenal, itu. Lagi, talking about grammar. Banyak orang yang mengatakan tidak perlu belajar grammar. Itu nonsen ya. Nonsen. Itu nggak benar. Saya sebagai guru bahasa Inggris mengimbau kamu harus belajar tata bahasa. Kenapa perlu tata bahasa? Tata bahasa itu akan membantu kamu mempercepat pemahaman dan pencapaian kompetensi bahasa Inggrismu. Kenapa? Karena we don't use English. You do not hear to English. No one communicate in English out of school, out of your campus. Yeah. So how to master it? We know what is the term. Apa polanya? Ya. So kita masuk ke perbedaan Inggris dengan Indonesia. Satu, ada beberapa ya, tapi perbedaan dasarnya itu tadi, tata bahasa itu, tenses itu. Inggris itu diatur dalam tenses, Indonesia no. Apa memangnya tenses itu apa? Perubahan waktu akan merubah predikat. Predikat itu apa? Apakah ada predikat dalam bahasa Indonesia? Ya, ada. Apa dia? Kata kerja. Dalam bahasa Inggris? Ya juga. Tapi ada satu lagi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, yaitu to be. Nah, inilah unsur yang membuat siswa bingung. Pengalaman saya ya. Pengalaman saya mengajar anak-anak murid saya ketika saya bawa mereka ke perbedaan ini, itu kalau tadi dia tertarik itu langsung boom bahasa Inggrisnya. Ya, karena memang kesulitannya di situ. Iya. Oke. Saya pun juga sepertinya di to be itu yang paling susah, sama si grammar satu. Nah itu dia. To be itu bagian dari grammar itu tadi. Kenapa? Karena nggak ada dalam bahasa kita. Contohnya gini. Contohnya, aku di sekolah dengan Bu Lam hari ini, gitu kan? Aku di sekolah dengan Bu Lam hari ini. Kalau kamu terjemahkan itu ke bahasa Inggris nggak boleh gini. We at school with Mem Lam today. We at school. Kan harus kamu buat sentence. Harus sentence. Nah, the meaning of sentence in English, one word or you can say that this is sentence when there is predicate in that sentence itself. Serangkaian kata-kata boleh kamu katakan itu menjadi kalimat dalam bahasa Inggris ketika ada predikatnya. Itu dia. Jadi the right sentence for my expression just now you must say we are with Mem Lam today. Kami dengan Bu Lam hari ini di sekolah. We are with Mem Lam. Terus nanti kalau negatifnya ini, kalau sudah predikatnya itu to be, kamu tinggal tambahin not. We are not. Kami nggak di sekolah loh, tapi kami di rumah. We are not at school, but we are at home, gitu kan? Itu dia. Nah, kalau misalnya nanti bertanya, kalau predikatnya sudah to be, kamu tinggal pindahin to be ke depan. Are you? Are we? Ya? Are you at home now? I wanna visit you. Are you at home? Bukan do you at home. Nah, itu satu. Jadi to be itu fungsinya sebagai predikat dan tidak ada dalam bahasa kita. Itu dia kasusnya. Nah, terus predikat yang kedua apa? Kata kerja, yaitu kata kerja yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Misalnya, aku ngomong dengan Bu Lam, I talk. Kamu nggak boleh bilang I am talk. I talk with Bu Lam now. Ya, aku ngomong dengan Bu Lam sekarang. Aku nggak ngomong dengan dia. I don't, bukan I am not. I don't talk. Nah, jadi kalau predikatnya kata kerja, kalau kita nanti mau mengubah dia ke negatif, itulah butuh pembantu. Jadi pembantu itu sebenarnya hanya ada 3, do, does, atau did. Hanya itu. Sedangkan am, is, are, was, were itu bukan pembantu. Itu to be. Kalau ditarik ke rumpun atasnya nanti itu namanya auxiliary verb. Nah, auxiliary verb berarti kan ada verb yang lain. Ada verb to be, ada full verb. Nah, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia full verb. Jadi, seorang siswa pengalaman saya, ketika saya mengenalkan perbedaan ini sama mereka dan dia punya ketertarikan dengan bahasa Inggris, itu langsung boom bahasa Inggrisnya. Dan mereka biasanya saya pakai di tim saya di debate. Jadi saya kalau mau membimbing tim debate kita, saya lihat dulu ketertarikannya. Ini budak tertarik apa enggak? Saya enggak butuh dia pintar apa enggak. Tertarik enggak?
Buktinya saya dulu nggak tahu apa-apa loh, saya hanya tertarik dan saya cari sendiri. Tidak ada yang memotivasi. Ketertarikan itu memotivasi diri saya sendiri. Karena apa tadi? Hanya tergoda melihat salju di atas daun. Lalu dengar orang ngomong, oh pakai bahasa Inggris dia. Berarti kalau aku mau ke sana, aku harus tahu bahasa Inggris. Nah itu, jadi kalau sekarang nggak ada cerita, nggak ada alasan. Dan gini ya, zaman saya, ketika saya begitu tamat dari IKIP, orang bilang saya pintar. Ada kepintaran saya, itu berbahasa Inggris. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Ya. Bahasa Inggris itu adalah kemampuan dasar yang harus melekat pada setiap orang yang mengatakan dirinya berpendidikan. Itu loh. Belum hebat dia. Jadi bahasa Inggris itu kemampuan dasar yang sudah melekat dalam seorang lulusan. Misalnya lulusan SMA atau paling tidak lulusan sarjana. Nyatanya apa? Banyak sarjana nggak tahu bahasa Inggris kan? Iya, betul, Mem. Nah itu dia. Terus ngelamar kerja bingung dia kan? Iya, Mem, bingung. Nah, harus ibu datang ke saya nggak layan. Kamu saya ladeni ketika kamu murid saya. Kalau kamu sudah di kampus mau bujuk-bujuk gaya apa, Mem tolonglah saya mau TOEFL. No. Kenapa 3 tahun kamu dengan saya di SMA kamu tidak peduli? Salah sendiri. Gitu. Kejam kan? Jadi tuh ya kurikulum tuh sebenarnya nggak sangat berpengaruh ya Mem ya. Yang Sebenarnya berpengaruh dan semua yang terlibat dalam kurikulum itu harus tahu. Saya guru, saya sudah baca kurikulum Merdeka itu rohnya apa gitu loh. Jadi kalau berubah pun tapi guru sendiri nggak ingin membedah apa sih isinya ini, ngapain sih mesti harus dirubah, ini mau dibawa kemana arahnya. Saya nggak ada yang suruh saya baca itu, saya baca. Kenapa? Karena saya sadar itu kok cangkul saya kan guru tapi nggak punya cangkulnya itu apa ya, kurikulum itu. Nah ngapain kamu di kelas kalau kamu nggak tahu bingkainya, ini mau dibawa kemana ini siswa? Ya harus tahu. Jadi kalau semua sama-sama tahu, siswa juga tahu, ya. Dan ketertarikan itu tadi dia miliki, kesadaran, self awareness. Saya suka bilang di kelas, bangun self awarenessmu ya. Kesadaranmu bahwa bahasa Inggris itu bukan lagi sesuatu yang merupakan suatu skill dalam hidupmu. No, itu skill yang melekat. Skill yang lain itu apa? Kamu bisa kamu bisa sejarah, kamu bisa geografi, kamu bisa matematika, kamu bisa kimia segala macam. Itu baru kemampuan. Tapi kalau bahasa Inggris itu kita sadar kita manusia, kita orang terdidik, itu harus sudah melekat. Nah kesadaran itu nggak saya temukan di seluruh siswa saya, paling ada beberapa orang. boleh lanjut nih Mem pertanyaan Mem. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan inti nih Mem. Nah ini nih sebenarnya tugas dari kampus itu cuma ada 2 Mem pertanyaannya. Pertanyaannya tuh seberapa penting bahasa Inggris dalam dunia pendidikan Mem? Kan sekarang sih kayak pendidikan perlu kayak TOEFL kan Mem, apalagi kan keluar negerinya. Seberapa penting sih Mem menurut Mem bahasa Inggris dalam dunia pendidikan Mem? Ya sangat penting jawabnya. Kenapa? Karena ngapain kamu kuliah? Coba saya tanya, mau ngapain kamu kuliah? Kalau saya sih nambah skill sih Mem. Nambah skill. Iya. Skill itu paling tidak harus bisa dilaga di di internasional kan? Nah, bagaimana kamu bisa mempromosikan kemampuanmu itu di zaman globalisasi sekarang ini? Kalau kamu tidak tahu bahasa global itu dia. Jadi kalau kamu sudah punya kemampuan, misalnya kamu lulusan kimia terapan misalnya, kamu banyak, bahkan kamu mahir di jurusanmu itu, dan kamu bisa kata beberapa alumni yang ngobrol dengan saya, yang mereka tahu bahasa Inggris ya, Mem, sebenarnya gimana ya Mem ya? Ya makasih Mem, kami makasih dulu ya udah ngajarin kami bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu benar-benar seperti yang Mem bilang, melengkapi kemampuan kami itu tadi. Contoh misalnya kamu lulusan teknik industri misalnya. Kalau di Indonesia kamu kerja, mungkin gajimu 1 bulan itu 20 juta paling tinggi. Kata mereka, kalau mereka bisa keluar sana, itu gaji 1 tahun itu bisa 1 bulan mereka dapat. Gila nggak? Kalau misalnya 10 juta kamu 1 bulan, berarti 1 tahun 120 juta kan? Itu bisa mereka dapat 1 bulan. Nah, masih tak nak belajar bahasa Inggris kamu? Itu ada jawabnya kalau menurut saya sih. Saya orangnya nggak pandai ngomong lemah lembut ya. Maaf ya ini para pemirsa saya. Ya,
Saya ngomong itu yang nyata-nyata. Itu kata mereka. 1 tahun gaji di Indonesia bisa dia dapat. Ada alumni tahun siswa saya itu mungkin alumni tahun 95 kali ya. Sekarang dia tinggal di Norway. Dia pegawai negeri itu Di Norway. bukan pegawai negeri di Indonesia, dia seorang peneliti. Seperti itu, tapi dia ingat pesan-pesan saya waktu dia sekolah. Kalau kamu udah pintar bahasa Inggris, ada otakmu, kamu punya peluang untuk keluar, terbang. Saya suka ngomong gitu kan. Nah, lalu dia resign, dia dari pegawai negeri. Ya, sekarang sudah 11 tahun dia di Norway. Kemarin dia baru liburan, saya udah nggak ingat sama dia. Jumpa di pasar ikan, Miss. Nah, kalau orang menyapa saya Miss, itu berarti murid saya ketika saya masih gadis. Dia buka topi, Miss, you cannot recognize me. Sorry, even if you say, oh, this is your graduation day, maybe I can remember. Who are you? Oh my goodness, ma'am, aku sih ini. Oh iya. Saya ingat. Jadi sudah banyak siswa saya, produk-produk les saya khususnya ya, yang sudah berdomisili di luar negeri. Dan mereka itu tentu sering dengar ocehan saya, yang saya tidak ingat lagi saya ngomong apa gitu. Jadi kalau kamu tanya seberapa penting, sangat penting. Ya, karena bahasa Inggris itu akan memaksimalkan skill kamu tadi. Kamu bisa bersaing di internasional gitu ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya sudah terjawab sama yang tadi. Pertanyaan selanjutnya itu kan seberapa penting bahasa Inggris dalam dunia pekerjaan. Nah, yang menjelaskan tadi itu sangat penting gitu, karena hanya dengan bahasa Inggris saja gaji kalian tuh bisa berkali-kali lipat dengan bisa mahir bahasa Inggris. Jadi kita langsung lanjut skip aja memnya pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu selama mem punya skill bahasa Inggris, apa saja sih mem yang udah mem dapatkan atau mem rasakan? Wow. Ini menarik nih mem. Banyak sekali ya. Banyak sekali, khususnya ketika saya masih muda. Ketika saya masih muda seperti tadi, boleh hunting ya. Boleh hunting. Ketika itu sih modal nekat ya, modal nekat dan modal gila boleh dikatakan ya. Pergi ke terminal cari yang backpacker ya, bule-bule yang backpacker ya. Tentu mereka yang tidak ikut pakai travel dong, kan banyak juga. Nah, lalu kita ketemuan, kita tapi harus deal. Bule itu budayanya budaya deal. Misalnya gini nih, kalau budaya Indonesia kan, misalnya saya bareng jalan sama kamu, terus nanti kita makan. Kamu merasakan, misalnya kan saya makan, nggak mungkin dong saya makan sendiri, pasti kamu saya ajak, saya bayarin. Kalau budaya mereka kan enggak, harus deal dulu. Harus you deal dulu, you pay for my meal, baru jalan. Deal dulu, jangan nanti berharap kamu ongkos kamu dibayarin dia juga, padahal kamu nggak ada deal sebelumnya. Berarti beda sama budaya Indonesia. Sangat, itu kalau namanya culture shock. Karena saya pernah punya pengalaman juga pernah seperti itu ya, namanya juga masih bego waktu itu kan, bahasa Inggrisnya kan hanya nekat doang gitu ya, dapat bule gitu ya, udah hanya makan mie goreng sih ya, tapi saya nggak ditawarin, orang nggak ada deal. Nah itu salah satunya keuntungan kurikulum yang sekarang, masuk dia culture, expression itu masuk, salah satunya di situ. Jadi jangan kamu basa-basi. Kalau kita kan misalnya nih, kamu hanya bawa nasi 1 bungkus, makan yuk. Kalau sama bule kamu bilang, how do you food ini? Sandewan ini. Kok kamu nawarin saya? Padahal kamu hanya bawa 1 bungkus. Jadi kalau kamu nawarkan itu nggak ada basa-basi, memang ada kamu siapkan untuk dia. Nah gitu. Jadi saya banyak petualang selama ketika saya masih mahasiswa, juga ketika saya sudah jadi guru. Saya sering bepergian kemana-mana dan saya tidak perlu teman, karena nanti di mana-mana itu saya dapat teman dan temannya itu pasti bule. Jadi saya banyak keep in touch dengan mereka. Ya bahkan pernah juga tertarik ingin nikah sama bule, tapi saya adalah anak yang paling patuh sama mama saya. Ketika orang tua saya tidak restui, no katanya ya no. Gitu. Tapi saya banyak dapat culture shock ya, perbedaan budaya yang tidak saya dapat dari kampus, saya dapat dari mereka dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi interpreter. Jadi interpreter itu gila ya. Jadi interpreter dia ngomong
kamu langsung ngomong, terjemahin kan. Itu tantangan yang paling mengasihkan bagi saya. Kenapa tuh, men? Ya, kita kan nggak sempat Berpikir lagi. mau buka sesuatu. Dia ngomong, ya, langsung kita. Nah, tapi ada pernah pengalaman saya waktu itu jadi interpreter orang negro ya. Jadi bahasanya memang agak susah saya nangkapnya. Jadi waktu itu dia bilang we must bandan I cannot guess what she was saying. Bandan. Nah, ketika seperti itu kita harus kreatif. Lalu saya bilang, can you say ini gesture please? Bisa nggak pakai bahasa tubuh? Nah, rupanya bend down. We must bend down. Kita harus sujud katanya, bend down. Dia bilang bend down. Saya nggak bisa tebak. Nah, itu ketika kita jadi interpreter itu juga asik. Nanti setelah selesai kita bertugas, kita ngobrol itu asik. Itu mungkin pengalaman yang masih terus saya nikmati sampai sekarang. Itu seperti itu SG saya, job saya. Itu jadi interpreter. Oke, men. Jadi pasti udah banyak pengalaman yang merasakan ya, men, ya, jumpa sama orang-orang bule. Terus tuh kalau misalkan jadi penerjemah gitu, ada keuntungannya nggak sih, men? Banyak lah. Boleh diceritakan nggak, men? Oke, cuma saya itu kan kalau jadi interpreter itu saya di bidang sosial ya. Jadi saya nggak pernah mematok marga. Contoh misalnya gini, ada orang mau tunangan, kan di kota kita ini kan yang banyak juga orang kawin sama orang Singapura, Iya. padahal bahasa nggak tahu. Kadang kawin sama orang Jerman, sama orang Inggris, bahasa nggak tahu. Nah itu jadi job saya kan. Nah, nanti saya misalnya lagi tunangan ya, mereka kan sudah hubungi saya, Bu Ilham bisa nggak nanti bantuin ini. Oke, saya nggak pernah patok harga, saya nggak mau patok harga. Tapi belum pernah orang pakai jasa saya, lalu saya pulang gigit jari, belum pernah. Ya bahkan itu bisa mungkin traktir kawan satu majelis guru gitu. Ketika jasa saya dipakai, nah, itu dia. Dan kalian juga harus seperti itu. Kalau itu dia bidang sosial, jangan terlalu apapun keahlian kaliannya. Kalau itu bidang sosial, nah, supaya apa? Nanti dari mulut ke mulut orang tahu tentang kamu. Jadi kalau misalnya ada event-event, nanti panggil si Anu aja, itu enak dirunding gitu. Juga misalnya pernikahan ya kan gitu tadi, calonnya misalnya bule, kan butuh MC. Iya. Nah, nanti jadi MC di situ, juga dapat amplop. Ya banyak lah. Walaupun sebenarnya kita nggak terlalu kalau kita tertarik, seperti tadi kan saya bilang kan tertarik. Saya kan hanya tertarik aja istilahnya. Yang penting ada I have a place to use my English. It's amazing for me, ya. Even though I didn't get any fee from that, but I always got. Ya, itu pun selalu saya dapat. Karena gini, sama seperti hobi. Kamu punya hobi, nggak ada orang nyuruh kamu lakukan hobi kamu kan? Iya. My hobby is speaking English. My hobby is speaking English and singing gitu kan. So when someone need my English, why not? Yeah, I don't care you will pay me or not. I just enjoy it. And I can keep in touch to many people. Ya, saya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Juga kalau misalnya ada seminar berbahasa Inggris gitu ya, saya siap. Jadi selain bisa menambah gaji pokok juga, bisa dapat uang di sampingan Extra juga. money, ya bisa. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris boleh tuh jadi penerjemah tuh kalau ada orang bule-bule. Oke, sebelum kita nutup nih ada pertanyaan terakhir nih, men. Kan banyak nih kayak para pelajar, para mahasiswa tuh mereka tuh nggak mau kan ikut ngeles privat. Jadi tuh kayak mereka mau otodidak gitu, men. Nah, coba dong memberikan tips bagaimana belajar otodidak. Oke, otodidak is okay. Termasuk saya kan otodidak ya. Tapi itu tadi pengalaman saya ini. Tadinya kan awalnya saya otodidak, lalu saya masuk kampus. Kan sebenarnya di kampus itu pun tidak banyak saya dapat. Ya, saya banyak belajar sendiri. Tapi kadang kalau kita udah belajar sendiri, kita perlu konfirmasi dong. Kira-kira level saya ini sudah di mana gitu ya. Jadi waktu saya dulu di kampus itu, saya kan nggak punya duit untuk ngeles juga. Ya
karena saya nggak pernah malu mengakui diri saya, makanya saya bilang ketertarikan akan mengalahkan segalanya. Saya itu dikuliahkan kakak saya, ya. Sebenarnya kakak saya tidak akan keberatan kalau saya bilang saya mau ngeles, tapi saya tahu diri. Karena dalam prinsip saya gini, nggak ada rumusnya di muka bumi ini kakak muliakan adik, enggak. Makanya kalau kalian yang mengalami seperti itu tahu diri. Kalau saya ngomong pasti dengan senang hati kakak saya kasih, tapi saya enggak. Karena menurut saya ini sudah cukup. Lalu gimana saya untuk memastikan kemampuan bahasa Inggris saya sudah oke atau belum? Saya mendaftar ke LIA, Lembaga Indonesia Amerika itu kan. Nah, kalau kita masuk les di situ kan dites. Oke, ketika saya masuk, waktu itu saya semester 5 kalau nggak salah di kampus ya. Saya mendaftar ke situ. Saya sudah di level intermediate 3. Oke, berarti bahasa Inggris saya sudah good kan gitu kan? Iya. Oke, lalu saya juga melamar di kursus-kursus, saya jadi guru terus untuk memotivasi diri. Nah, kalau kamu otodidak, ya, tidak cukup kamu hanya menguasai kata-kata, tetapi kamu harus tahu menempatkan kata-kata ini misalnya seperti itu, itulah namanya grammar. Misalnya di posisi subjek ini kata apa yang bisa aku pakai? Hanya kata benda dengan pronoun. Lalu nanti unsur predikat ini apa yang harus bisa aku pakai? To be dengan verb 1 dan verb 2. Kenapa verb 3 enggak? Karena verb 3 itu nanti di pasif. Kalimat pasif itu tidak berdiri sendiri, dia harus sudah diawali dengan to be. Misalnya gini, aku dipanggil sama Bu Lam. I am called by Bu Lam. Aku dipanggil. Jadi membentuk awalan itu harus sudah ada to be. Jadi dia sudah harus terikat dengan unsur lain gitu. Tapi kalau verb 1 dengan verb 2 itu murni predikat. Contoh, misalnya gini, kemarin misalnya gini, tadi pagi aku sarapan nasi goreng. Nah, tadi bahasa Inggrisnya nggak ada loh, karena tadi itu melekat di predikat. Jadi I ate fried rice for my breakfast. Sekarang kamu ngomongnya berarti itu tadi, gitu. Karena tadi nggak ada. Tadi kami pergi ke kampus, we went. Karena nggak ada tadi. Nah itulah namanya past tense dalam bahasa Inggris. Jadi past tense itu kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, kita artikan itu past tense itu tadi, kemarin, semalam, dulu. Nah, itulah past tense. Jadi kalau kamu nak bilang dulu, itu kamu harus pakai pola past tense. Nah, jadi grammar itu akan mempercepat kelancaran berbahasa Inggrismu kalau kamu mau otodidak. Jadi saran saya gini, daripada kamu otodidak kan capek lama kan. Iya. Untuk grammar kamu harus datang ke ahlinya minimal 3 bulan. Kamu kalau untuk grammar dasar ya, ini yang nonton. Untuk grammar dasar saya tantang ya 3 bulan. 3 bulan itu bisa kamu, terserah kamu mau kamu buat misalnya 3 bulan itu kan sama saya kan pertemuannya sekali seminggu aja. Jadi kalau kamu mau buat itu jadi 1 bulan, kamu tinggal padatin. Pertemuan sama saya itu minimal itu kan 12 pertemuan gitu aja kalau untuk grammar dasar. Kamu mahir simple present, simple past, continuousnya dengan passive voice-nya itu dasar ya, itu 12 kali pertemuan. Tinggal kamu, aku mau buat 12 hari aja, terserah mampu otakmu, silakan 12 kali pertemuan aja, nggak sampai hanya 2 minggu aja kan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kamu datang ke ahlinya untuk hanya konsep grammar dasar itu tadi, sehingga kamu tidak bingung pakai do, pakai das, pakai did, pakai will, pakai shall, pakai have, pakai has. Ya, nanti malah salah sendiri pula dia. Malah capek kamu. Jadi kalau makanya saya bilang ya, tenses itu harus kita bawa. Kalau kamu pun otodidak, tenses itu harus kamu bawa ke bahasamu. Nah, contoh misalnya talking about simple present. Simple present itu kalau di Indonesia kan apa sih, biasanya selalu, kadang-kadang, sering. Misalnya aku sering bangun terlambat, itu simple present. Aku biasanya tidak mandi setiap hari Minggu, itu simple present. Jadi kalau kamu mengatakan kebiasaan seperti itu, pakailah simple present. Nah, konsepnya bagaimana? Kalau kamu mengatakan misalnya gini, kemarin aku telepon engkau tak angkat, mau aku nengok kau lah gitu ya. Kalau kamu nak ngomong itu gimana? Ya pakai simple past. Jadi kalau kamu tahu konsepnya kan gampang ngomongnya. Jadi jangan percaya kata orang grammar itu ya grammar, ngomong yang ngomong, kata siapa. Ketika kamu ngomong, when we speak, we produce sentence. Sentence means grammar. So if you know grammar, it will bring you to the
to the better achievement in English. So no reason if you say you don't need to learn grammar if you want to master English. I don't agree about that. I am sure if you know grammar, it will be easier for you to communicate, to speak better English. Itu dia. Banyak kan saya ngomong ya. Kalau misalkan gini mem, dia udah menguasai kata-kata bahasa, kemudian dia udah lancar nih di grammarnya. Dia tuh perlu kayak praktis lagi nggak? Harus. Nah, tipnya di situ jangan malu salah. Itu coba aja kali. Yang penting gini juga, misalnya ketika kamu baca satu kata, kan adanya feeling kamu, kayaknya ini bunyinya gini, gitu kan? Ada feeling kan? Bunyiin aja. Nah sekarang, kalau sekarang kan kamu gampang to assess that this is right or not. Untuk konfirmasi apakah itu benar atau tidak. You just go to the Google Translation, just click, listen to the voice. What is Google saying? Ya, oh gitu bunyinya. Selesai kan? Jadi kalau kamu sudah tahu konsep, tinggal memorize saja. Kamu harus hafal banyak kata-kata. Oke, mem, sebelum penutupan nih mem, coba dong mem berikan kata-kata motivasi buat para penonton. Mau tahu setelah mereka melihat video ini kan, mereka langsung jadi, kayaknya harus belajar bahasa Inggris nih. Gitu kan. Coba dong mem, boleh kasih. Oke, 2 kata aja kayaknya, 2 kalimat kayaknya ya. 2 kalimat. 1 kalimat tapi kalimat agak kalimat majemuk gitu ya. Never say you cannot if you do not try yet. Especially in English. Jangan pernah kamu bilang kamu nggak bisa bahasa Inggris padahal kamu belum coba. Itu dia. Baik. Ya? Oke mem, terima kasih mem sudah menjadi narasumber saya buat para penonton. Oh iya, mem juga ngajar les kan mem di rumah. Iya. Buat para penonton yang mau les privat sama mem, boleh mem. Mem hari apa aja mem? Kamu bebas memilih harinya, tapi hari saya itu karena ini full day ya. Saya itu free-nya hanya Jumat itu saya free dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Oke. Kalau yang Sabtu itu saya start dari jam 11 sampai jam 6 sore. Kadang-kadang saya ada tugas sosial di hari Sabtu. Gitu. Tuh buat para penonton tadi catat ya hari dan waktunya. Oke mem, sampai sekian aja. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami. Oke, buat para penonton, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa, see you. Oke, see you. Bye.